Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firman Ardiansyah Putra, NPM 2310 631 160 093. Produk. Jadi di sini judulnya produk life cycle PLC, produk mobil listrik, electric vehicle. Ada gambaran umum produk kendaraan listrik yang dikenal sebagai electric vehicle atau EV merupakan inovasi transportasi modern yang sepenuhnya bergantung pada sistem bergerak motor listrik dan sumber daya baterai yang dapat diisi ulang. Keadaan EV menandai perubahan besar dalam dunia otomotif, terutama karena perannya dalam mengurangi polusi udara dan ketergantungan pada bahan bakar berbasis minyak bumi. Perkembangannya tidak lepas dari kemajuan teknologi penyimpanan energi, khususnya baterai lithium ion yang menawarkan efisiensi tinggi serta daya tahan yang semakin baik. Di sini ada konsep dasar produk life dari cycle PLC. Yang pertama, di mana produk baru mulai diperkenalkan kepada konsumen. Pada fase ini tingkat penjualan masih rendah karena pasar belum mengenal produk tersebut, sementara biaya promosi cenderung tinggi. Nah, yang kedua, saat produk mulai diterima dengan baik oleh pasar, permintaan meningkat tajam, penjualan melonjak, dan mulai muncul kompetitor yang ingin ikut mengambil pangsa pasar. Yang ketiga, di mana laju pertumbuhan penjualan mulai melambat karena pasar telah mencapai titik jenuh. Fokus utama perusahaan beralih pada peningkatan efisiensi produksi, diferensiasi produk, serta inovasi kecil untuk mempertahankan posisi di pasar. Yang keempat, ketika minat konsumen mulai berkurang, hal ini biasanya disebabkan oleh perubahan selera pasar, munculan teknologi baru, atau inovasi produk pengganti yang lebih relevan. Di sini ada analisis tahap PLC pada mobil listrik. Yang pertama adalah introduction pengenalan. Jadi, era mobil listrik mulai berkembang sekitar dekade 2010-an, ditandai dengan upaya mengenalkan konsep kendaraan ramah lingkungan kepada masyarakat. Jadi tahap ini tuh strategi utama berfokus pada peningkatan pengetahuan publik melalui kampanye aktif, promosi besar-besaran, serta uji jaringan pengisi daya untuk mendukung penggunaan EV. Yang kedua ada growth atau pertumbuhan. Jadi pada tahap ini juga faktor pendorong utamanya adalah kebijakan pemerintah yang semakin pro lingkungan, pemberian subsidi harga, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi emisi karbon. Yang ketiga adalah maturi atau kematangan. Jadi pada tahap ini pasar kendaraan listrik sudah stabil dan diisi banyak merek dengan berbagai model. Fokus produsen beralih pada peningkatan efisiensi baterai, perluasan jarak tempuh, serta penurunan harga agar EV dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Yang keempat ada baseline atau penurunan. Fase penurunan ini diperkirakan terjadi saat muncul teknologi transportasi baru seperti mobil berbahan bakar hidrogen. Di sini ada strategi pemasaran dan inovasi di tiap fase. Yang pertama adalah introduksi atau pengenalan. Jadi pada fase awal itu pemasaran mobil listrik difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keunggulan keadaan ramah lingkungan ini. Yang kedua adalah growth atau pertumbuhan. Pada fase pertumbuhan, fokus strategi perusahaan beralih pada ekspansi pasar dan peningkatan kapasitas produksi untuk menanggapi lonjakan permintaan. Yang ketiga ini ada materi atau kematangan. Jadi pada fase kematangan persaingan di pasar mobil listrik semakin ketat, sementara laju pertumbuhan mulai melambat. Yang keempat ada deadline atau penurunan. Jadi tahap penurunan itu muncul ketika tren pasar bergeser akibat hadirnya teknologi transportasi baru seperti mobil hidrogen, baterai, solid state, atau kendaraan otonom canggih. Nah, di sini ada visualisasi kurva PLC-nya. Bisa dilihat dari grafiknya. Jadi pada bagian awal itu tahap introduction, penjualan masih rendah karena produk baru diperkenalkan dan pasar belum sepenuhnya mengenalnya. Memasuki tahap growth, penjualan meningkat tajam seiring dengan meningkatnya penerimaan konsumen dan meluasnya pasar. Nah, setelah itu grafik menunjukkan phase maturity, di mana penjualan mencapai titik puncak dan mulai stabil, menandakan bahwa pasar sudah cukup jenuh serta persaingan semakin ketat. Pada tahap terakhir, baseline penjualan mengalami penurunan karena perubahan tren, munculnya produk baru atau perkembangan teknologi yang lebih maju. Jadi kesimpulannya mobil listrik adalah bahwa teknologi ini menjadi tonggak penting dalam transisi menuju sistem transformasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi mobil listrik ini hadir sebagai solusi efektif untuk mengurangi emisi karbon, menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, serta meningkatkan efisiensi energi dalam sektor otomotif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.